Renungan Harian Sabtu 19 Desember 2020. Kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Bacaan pertama diambil dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai 7, ayat 24 sampai 25a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Berita kelahiran Yohanes Pembaptis disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Sakaria di dalam kenisa. Pada saat itu Sakaria sedang melaksanakan tugasnya mempersembahkan korban sebagai seorang imam. Dalam suasana doa, malaikat Tuhan berkata kepada Sakaria, "Jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus engkau menamai dia Yohanes. Engkau dan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran anak itu." Malaikat Tuhan sebagai utusan Allah menyampaikan berita gembira kepada Sakaria yang sedang berdoa bahwa doamu sudah dikabulkan dan istrimu sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Suatu berita yang pasti dan benar dari Allah agar diterima dan diimani. Namun reaksi yang muncul dari Sakaria adalah tidak percaya akan berita ini karena ia dan istrinya Elisabet sudah lanjut usia. "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Keraguan-raguan dan keterbukaan Sakaria dimanfaatkan oleh Allah untuk mewujudkan rencana dan kuasanya. Allah menyampaikan bahwa Sakaria akan menjadi bisu dan tidak berkata-kata sampai peristiwa itu akan terjadi. Dan beberapa lama kemudian Elisabet mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Saudara-saudariku terkasih, semua yang diucapkan Allah terjadi. Allah tidak mengingkari perkataannya. Bahkan Allah menunjukkan tanda keajaiban bagi Sakaria dan Elisabet dan kaum keluarganya. Manusia boleh mempertanyakan dan tidak percaya kepada perkataan Allah, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara-saudariku terkasih, Sakaria mendapat penglihatan dari Allah dan menerima berita gembira bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Semua terlaksana karena ketaatan, ketulusan, kesetiaan, dan kepercayaan kepada Allah. Ia dan Elisabet mempersembahkan diri kepada Allah dan kehendaknya. Persembahan diri membuahkan rahmat dan berkat dari Allah dalam situasi hidup manusia beriman yang bagi manusia tidak akan terjadi atau terlaksana. Pengalaman Sakaria dan Elisabet ini hendaknya mendorong kita untuk semakin percaya akan karya penyelenggaraan Allah dalam seluruh hidup kita. Syarat yang dituntut bagi kita adalah hidup baik, jujur, taat, setia, percaya dan mengabdi kepada Allah dan manusia, serta membuka diri terhadap sabda Tuhan. Mari kita coba